Kamu ini kan istriku, Roh. Ayo pulang. Pokoknya saya minta cerai. Karena sekarang aku udah gak keluar kota lagi, kita bisa merencanakan untuk punya anak. Ya, baik. Telepon dari siapa sih, sayang? Dari Ricky, sayang. Dia lagi ada masalah berat di kantornya. Dia butuh aku buat curhat. Toh sekarang mana ada laki-laki yang mau menjadi ayah untuk bayi saya, Mas? Kalau kamu bersedia, aku siap menjadi ayah dari bayi yang kamu kandung. Niken bilang dia hamil setelah bertunangan dengan Teddy, Pak. Jangan egois kamu. Sekarang kamu ke rumah Niken. Tanyakan alamat dia di Surabaya. Sore ini juga kamu ke Surabaya. Kalau Mas Dato cerai, saya mau kok ngegantiin Saro. Bener kan? Pokoknya cerai, Mas. Temanku cowok, istrinya ikut arisan. Aku cuma nganterin dia untuk ngasih duitnya ke tempat arisan itu aja. Padahal gua sama Joe baru sekali itu ikut arisan. Si Joe langsung dapet loh. Tapi begonya tuh anak dia langsung kabur. Ya, dia anggurin dong tuh cewek. Ya gue yang gantiin sih. Kamu kan janji ada di samping aku terus dari sore sampai pagi. Malam ini aku udah meeting sama klien. Tenang aja, Om. Biar kita berdua masih ABG, kita pasti bisa bikin Om seneng kok. Saya nggak pernah main-main. Saya serius. Mas Inof nggak akan menyesal. Sebentar, saya buka pintu ya. Selamat malam. Malam, Pak. Apa betul ini rumah Eyang Niken? Benar. Bisa saya ketemu dengan Niken? Bapak siapa? Saya Teddy dari Jakarta. Oh, Pak Teddy. Sebentar ya, Pak. Apa kabar Niken? Baik. Masuk. Ada tamu ya? Mas, kenalin ini Teddy. Teddy kenalin ini Mas Inof. Mas Teddy, maaf saya pulang dulu. Niken, pamitin ke Eyang Kakung sama Eyang Putri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya. Niken, kamu kapan kembali ke Jakarta? Untuk apa? Untuk apa? Kamu lupa ya? Kita kan udah bertunangan. Saya ingat. Tapi saya juga tidak akan lupa. Kalau kamu tidak mau menerima keadaan saya apa adanya. Jadi saya rasa pertunangan kita itu sudah tidak ada lagi arti apa-apa. Ada. Saya kesini untuk menjemput kamu, mempersiapkan pernikahan kita. Saya akan menerima kamu apa adanya, Niken. Dan saya siap menjadi ayah dari bayi yang kamu kandung. Niken,
ini bukan cuma bayi kamu, tapi bayi saya juga. Anak kita. Rita. Kamu kenapa sih? Dari waktu bangun tadi diam aja. Rita, ada apa sih? Kalau ada masalah ngomong dong. Kita harus saling terbuka. Dari tadi aku udah nanya kamu, tapi kamu nggak mau jawab. Kamu mau kan kita saling menghargai? Saling menghargai? Apa tadi malam itu kamu menghargai aku? Salah aku apa sih sayang? Aku sampai di rumah, tapi kamu udah tidur. Jadi kamu gak ngerasa bersalah? Kamu pulang sampai malam, membiarkan istrinya sendirian di rumah, kamu masih ngerasa benar? Sayang, kamu kan tahu, semalam itu aku ketemu sama Ricky. Ya oke, aku ngerti. Tapi apa kamu mau ngerti? Apa yang aku lakuin selama nungguin kamu di kamar sendirian? Aku capek ngerapiin kamar, Ton. Aku mau buat supaya kamar suasananya lebih romantis. Supaya ada suasana yang berbeda. Aku ngelakuin ini semua untuk kamu, Ton. Iya, aku yang salah. Tapi aku nggak sengaja melakukan itu semua. Aku janji deh, aku nggak akan melakukannya lagi ya. Sayang, aku mesti ke kantor. Aku mandi dulu ya, takut kesiangan. Aku ikut. Sayang, aku nanti kesiangan. Aku buru-buru. Nggak mau, kamu masih punya utang sama aku. Kok gitu? Habisnya semalam kamu nggak ngasih aku. Kamu tahu kan aku ingin hamil. Kita ingin punya anak kan? Yuk. Ayo kata apa? Kamu jawab apa sama si Teddy itu nih, Ken? Niken belum jawab apa-apa ya. Niken masih bingung. Sekarang dia tinggal di mana si Teddy itu? Nginep di hotel. Dan nanti rencananya kita mau ketemuan di rumah makan khas Surabaya yang itu loh yang deket Tunjungan. Dia mau ngedengerin semua jawaban Niken. Sebenarnya Eyang masih lebih setuju kalau kamu sama Nak Inov. Tapi kan Eyang. Bentar Tony Ken. Eyang kan belum selesai ngomong. Tadi itu hanya pemikiran Eyang yang subjektif. Tapi kamu juga harus menghargai perjuangan Teddy untuk datang kemari. Tentunya punya maksud-maksud yang baik dan tulus dalam hatinya. Nanti siang kamu harus temuin Teddy. Katakan padanya bahwa kamu bersedia menjadi istrinya. Jam 1 kan aku masih di kantorku, Nin. Jadi kamu gak mau anterin aku? Sedangkan kamu pergi diam-diam arisan sendiri bisa. Bukan itu masalahnya. Aku tuh sibuk di kantor aku. Kantor kamu? Itu kantor papi aku kok.
Dan aku bisa aja mengeluarkan kamu dari kantor papi aku kalau kamu nggak mau nurutin perintahku. Kenapa? Kamu tetap nggak mau nganterin aku? Ya emang selama ini aku memang nggak pernah meminta kamu nemenin aku. Tapi kali ini nggak bisa. Karena setiap orang yang datang ke arisan harus bawa suaminya. Kamu bikin malu aku di depan orang banyak. Terserah kamu aja, Jo. Kamu mau nganterin aku atau enggak? Pak, jadwal Bapak siang ini, nanti Bapak akan meeting dengan utusan dari Kadin yang sore nanti akan kemari. Setelah itu Bapak akan meeting dengan Dewan Direksi untuk membahas hasil pertemuan Bapak dengan utusan dari Kadin tadi, Pak. Kamu cantik banget hari ini. Maaf, Pak. Apa ada yang kurang jelas? Kurang jelas. Kamu kemari, biar lebih jelas. Ini loh, Pak, jadwal Bapak nanti siang. Setelah makan siang nanti Bapak harus... Iya, sudah jelas. Sudah jelas apa, Pak? Saya kan belum menjelaskan apapun. Oops, sorry. Bisa ambil bolpen saya? Kamu cantik sekali. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak. Tapi... Tapi apa? Kamu tahu nggak aku perhatian kamu terus dari kemarin? Kamu punya cowok nggak? Yakin? Halo? Galak amat sih lo, Ki? Ton, ganggu aja sih lo, ha? Ganggu apaan sih? Ya udah, ada apa sih? Ketemuan, Ki. I have something to talk. Apa sih? What do you want to talk about, man? Oke. Yuk. Niken wonten ya? Niken ketunjungan. Sendirian ya? Iya, tadi perginya sendirian. Ada apa ya Niken ke Tunjungan sendirian? Di sana ada rumah makan. Iya, saya tahu tempatnya. Saya langsung ke Tunjungan saja. Parang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia anak yang baik. Mudah-mudahan suatu saat dia akan mendapatkan jodoh yang baik. Nggak seru nih menang lawan orang GBT begini. Siapa yang nggak bete? Rita pengen hamil. Dia pengen punya anak. Ya wajar lah. Apa sih yang pengen dapat sama suami istri? Hah? Punya anak kan? Hi guys. Sorry gue telat ya. Lu kelihatan cewek banget sih. Bisa ngapain lu? Gue nggak ngabis ngapa-ngapain. Tadi gue ada sedikit urusan surat menyurat sama sekretaris gue. Urusan surat atau urat? Hah? Ya awalnya sih surat, terus berlanjut ke urat. Hey Ton, what's up man? Huh? Rita pengen hamil. Cepat atau lambat lu pasti akan nemuin masalah itu. Iya. Dan sekarang gue sudah dihadapkan dengan masalah itu. Ya udah. Terus lu akan mengelak kan? Hei, kenapa sih ngelak sih ya? Tony sama Rita kan suami istri yang resmi. Ya ngapain mereka married kalau nggak pengen punya anak kan? Ya, Tony akan punya anak. Dia akan jadi ayah kayak lu, Joe. Oh, come on, man. Lu nggak mau harus mikirin anak lu setiap saat, kan? Dan gue juga belum kepengen Rita hamil. Tapi lu selalu pakai pengaman, kan? Jarang. Hah?
Jarang. Gila lo. Untung aja yang dulu-dulu nggak ada yang jadi. Ton, kalau lu nggak kepengen bini lu hamil, lu harus selalu pakai kontrasepsi. Iya. Kadang-kadang Rita suka menyuruh gua nggak memakai kontrasepsi. Tapi gua selalu punya alasan. Tapi alasannya apa lagi buat nanti malam, ha? Buat besok malam, lusa malam, dan malam-malam selanjutnya. Laki-laki akan sulit lari dari cengkraman wanita. Hati-hati. Wanita itu penuh dengan jebakan. Lu tahu dong, Mega sama Niken berusaha ngejebakin gue. Tapi gue nggak bakal terjebak. Gue udah hafal semua jebakan wanita itu. Jalan satu-satunya, gua harus jauh dari Rita. Good idea, man. Dan gue tahu lu pasti banyak alasan untuk itu. Misalnya, gue tahu. Lu bilang aja perusahaan lu lagi ada pengembangan. Atau lagi buka cabang baru. Atau whatever lah. Keluar kota, keluar negeri, terserah lu deh. Ya, dan lo gak akan sendirian. Gue akan selalu pergi dengan lo. Kemana aja lo pergi, gue bakal ikut. Oke? Oke. Gila ya. Halo? Iya, Nin, aku akan segera jemput kamu. Bye. Sorry guys, I have to go. Aku harus nganterin si Nina ke arisan. Take care, Joe. Bye guys. Tuh lihat. Kalau lu udah punya anak, lu bakal kayak si Joe. Lu mau? Kamu sungguh-sungguh, Ted. Untuk meyakinkan kamu, saya akan sujud di hadapan kamu dan meminta kamu menjadi istri saya. Iya, aku percaya kok. Dan kamu mau kan pulang ke Jakarta untuk mempersiapkan pernikahan kita? Papa sama Mama juga udah gak sabar untuk ketemu kamu. Niken? Mas Inof. Apa kabar, Mas? Baik. Tadi saya ngobrol sebentar sama Mas Inof ya. Sebentar aja. Mas Inof. Iya, saya tahu apa yang akan kamu bicarakan. Tapi Teddy lebih berhak untuk mendapatkan kamu. Begini Mas Inof. Saya berharap kamu akan bahagia selamanya. Kayak udah lama ya tanpa ketemu ya? Ya, lumayan sibuk sih. Kenalin dong, ini suami aku, ini Mary. Ya, Halo, Joe. Sebentar aku dipanggil ya. Oke. Jo, aku kenalin kamu sama temen aku, Grace, yuk. Ayo. Oh ya? Hai Grace. Hai, Nin. Pesan dulu ya. Oke. Kenalin, ini suamiku. Halo, saya Nina. Ini suami saya, Jo. Kamu juga belum kenal sama suami aku, kan? Ini Jojo, ini Grace. Hai, Grace. Joe. Nina, kamu beruntung sekali punya suami seperti Jo. Bisa aja. Nin, Ya. aku mau ke toilet sebentar ya. Jangan lama-lama ya.
Gimana kamu sekarang? Gawat. Sehancur hidup gua nih. Iya, sebentar ya. Jo, Grace, tolong aku nggak bisa, Grace. Aku kemarin sama istri aku dan Nina tuh teman kamu juga kan? Nina tuh bukan teman deket aku kok. Cuma teman arisan aja. Kamu masih punya hutang sama aku, Jo. Tapi Ricky kan udah gantiin aku. Ricky memang sudah gantiin kamu. Tapi antara kamu dengan Ricky kan beda. Kuenya, Nin? Enggak, thank you, udah kenyang. Gimana kabarnya si Rama? Rama baik. Udah sekolah dia? Ya, sekarang sih baru TK. Perhiasannya bagus ya. Kira-kira siapa yang akan dapat ya? Saya belum tahu. Semoga aja aku dapat deh. Ya, mudah-mudahan. Sorry, aku ke WC sebentar ya. Oke. Sekali aja, Jo. Kalau kamu maksa aku teriak nih. Silakan. Semua orang pasti akan menyangka kamu yang memperkosa aku. Jo. Jo, tolong aku, Jo. Tolong naikin resleting aku. Jo. Aku sakit perut nih, makanya aku lama di toilet. Terus apa hubungannya sakit perut kamu sama resleting nih, Grace? Ya mana aku tahu. Tiba-tiba waktu aku keluar toilet tuh si Grace udah di sana, kayaknya nungguin aku gitu. Nungguin kamu? Nina, aku tuh baru kenal Grace tadi. Ngapain dia nungguin aku? Mungkin buat buka bajunya kali. Karena dari tadi aku liatin dia suka sama kamu. Atau jangan-jangan kamu habis ngapa-ngapain lagi di toilet sama Grace? Ya ampun Nina, waktu aku keluar toilet si Grace tuh baju udah kayak begitu. Dan dia minta tolong aku untuk naikin resletingnya. Kenapa dia harus minta tolong kamu? Kenapa dia nggak bisa minta tolong sama aku atau sama yang lainnya? Mana aku tahu. Yang penting aku udah jujur sama kamu, oke? Aku nggak percaya. Kenapa sih sayang? Muka kamu kok kusut banget. Biasalah, masalah kantor. Ada apa sih? Kantorku jadi buka cabang di Semarang sama di Denpasar. Tapi sampai sekarang aku belum mendapatkan manajer yang qualified buat ditempatkan di sana. Masa sih? Bukannya manajer-manajer kamu tuh pinter ya? Iya, memang mereka pintar. Tapi mereka belum pantas jadi pemimpin. Terus gimana dong? Ya, keputusannya sementara waktu. Kantor cabang yang ada di Semarang dan Denpasar, aku yang pegang. Tapi konsekuensinya, aku harus terus traveling ke Denpasar dan Semarang. Ih, aku seneng banget ya dengernya. Kok kamu senang sih? Karena kamu tahu, aku mau menyampaikan kabar gembira buat kamu. Kabar apa? Aku hamil. Apa? Kenapa? Enggak kok. Enggak apa-apa.
Pemeriksaan dokter tadi siang, hasilnya aku dinyatakan positif. Dan aku harus benar-benar menjaga kandungan aku. Makanya tadi aku langsung ke kantor untuk menyerahkan semua pekerjaan aku ke teman aku. Dan sekarang aku akan menjadi istri yang baik. Ya sayang? Pokoknya aku nggak mau ketemu lagi sama yang namanya Ipa. Titik. Kepriben sih, Tok? Ipa itu orangnya baik. Ya kan, Sep? Nyak. Baik gundulmu. Kamu tahu, waktu sidang perceraian kemarin, sebenarnya si Saroh itu sudah mau percaya sama aku. Tapi gara-gara si gerbong kereta itu, semuanya berantakan. Justru orang di dia teh kepengen kamu teh baikan lagi sama Saroh. Aku ndak percaya. Betul, Tok. Terus terang baik, Tok. Nyong sama Asep kesini. Maksudnya apa? Supaya kamu sama Saroh tidak jadi pekatan alias cerai. Piye carane? Nah, begini, Tok. Nyong punya ide. Kamu bisa main gitar kan? Bisa. Rita hamil. Gila. Ya udah, nggak ada gunanya lagi lu mau jauh dari dia. Lu masih ingat kan masalah Joe dulu? Joe bisa aja lari saat Nina hamil. Tapi dia nggak ngelakuinnya. Ricky, please, man. Lu yang bawa masalah gue dong. Oke, sorry Joe. Ton, berarti sekarang gue sadari bahwa gue akan kehilangan seorang teman baik gue satu lagi. Gue udah kehilangan Joe, dan sekarang cepat atau lambat gue akan kehilangan lu juga. Karena kalian berdua pasti akan mendahulukan kepentingan anak-anak kalian dibanding gue, sahabat lu berdua. Lu pikir lu beda, Ki? Beberapa bulan lagi, sini kan akan melahirkan anak lu. Ah, shit. Kenapa sih lu harus ingetin gue, ha? Itu kan anak Niken, bukan anak gue. Jelas-jelas itu anak lu, Ki. Lu lihat nanti ya, saat si Niken melahirkan anak lu, cepat atau lambat perasaan lu sebagai ayah akan tumbuh. Lu salah, Joe. Gue nggak akan pernah punya perasaan seperti itu. Karena gue dilahirkan di dunia ini bukan untuk jadi seorang ayah. Tapi bujangan. Bujangan selamanya. Kemarin kok ngintip sih kamu? Cuman bohongan aja ribut sih. Bohongan kayak ngocok. Dek tuh ngocok mana? Ya, wis. Minta sabunnya dong, Bu. Jun. Bulldozer datang. Siap. Si Darto tadi curhat sama Nyong. Dia bilang dia bener-bener cinta banget sama sing arane Ipa. Sarua dong sama saya teh. Darto bilang dia tuh sangat beruntung bisa cerai sama Saroh. Ya, habis cerai dia pengen kawin sama si Ipa, Sep. Jun, kamu tahu nggak rencananya Darto siang ini? Tidak tahu. Tuh, kumaha sih kamu? Siang ini Darto mau ke rumah emaknya Saroh. Dia mau nunjukin bahwa dia punya pacar baru. Pacar baru? Iya. Siapa arane? Saha deui, kalau bukan Ipa. Kumaha sih kamu teh? Aduh. Emangnya rumah mamanya Saroh di mana? Aduh, kamu ini bikin kaki basi, Pak. Sebelah sono, seberang kali. Deketnya rumahnya Pak Ngewer. Pak RW kali, Pak RW. Iya, maksudnya begitu. Emang si Darto bener mau ngajak gue? Ya iya dong. Dia benar-benar cinta sama kamu. Ya kan, Sep? Kalau gitu, gue pergi dulu ya. Oke. Kurang ajar juga ya si Ricky itu. Padahal kalau aku lihat, dia itu orangnya baik. Kasian juga ya Mega. Iya sih. Padahal aku udah janji loh sama Mega. Kalau di bar ada lowongan kerja jadi waiters, dia mau kerja. Tapi sekarang kerjaannya udah ada, dia malah pulang kampung. Kerja? Aku mau dong kerja di bar kamu. Daripada aku pulang kuliah nggak ada kerjaan,
kan mendingan aku kerja di tempat kamu. Ya lumayan, uangnya bisa buat tambah-tambahan biaya kuliah sama buat bayar kos. Bener nih? Ya bener, aku serius. Aku mau kerja di bar kamu. Yaudah, ntar kamu ikut aku ya. Makasih ya. Untung lu kagak jadi cerai ya, Roy ya. Coba kalau jadi, lu pan udah jadi janda. Malu, tahu kagak lo? Mending Saro jadi janda, Mak, daripada makan hati hidup sama Mas Darto terus. Lu bilang katanya si Darto kagak ngakuin kalau dia nyeleweng. Masa lu kagak percaya gitu sih sama si Darto? Mas Darto udah sering ngebohong sama Saroh, Mak. Pokoknya emak kagak percaya si Darto nyeleweng. Kok emak jadi nggak percaya gitu sih? Emak ngebela Mas Darto ya? Bagaimana emak mau percaya si Darto nyeleweng? Nah badannya kayak onde-onde hamil gitu. Siapa lagi yang mau sama dia? Emak nggak tahu sih. Selingkuhannya Mas Darto itu badannya juga kayak ondel-ondel hamil, Mak. Siapa lagi tuh tukang ngamen? Dasar tengah hari bolong gini ngamen. Jamnya orang istirahat. Berisik aja. Cucok rawa buntute sing akeh wulune yen digoyang Lu dicariin no sama Manue. Manue siapa, Mak? Manue Darto. Yuk sini. yen digoyang ser adu enake Manue. Oh ini yang namanya ondel-ondel ketemu ondel-ondel ya? Walah, si Saro ki piye toh? Emangnya lagu Manuk ora enak ya? Apa mau manuk yang lain? Enggak, Mas. Udah mantep manuknya. Dan ngapain kamu di sini, ah? Mau ikutan main manu-manuan. Mas Darto udah cerai belum? Saya udah gak sabar jadi bininya Mas Darto. Ayo nyanyi lagi biar si Saro makin cemburu. Dasar kamu baskom warteg. Mas Darto ayo dong, Mas Darto manunya lagi. Mas Darto ayo dong. Mas Darto. Mas Darto. Ayo dong, Mas Darto. Iya, Pak. Ya, saya mau satu bir dan mungkin... Hei, Kakak! Apa kabar? Bapak mau minum apa lagi, Pak? Hah? Kok pakai bapak-bapak segala sih? Kak, kamu mau jalan sama aku nggak malam ini? Mas Riki kan tahu, saya lagi kerja. Hah? Kerja? Ya kalau itu alasan kamu, saya tunggu di parkiran deh. Ini kan tutup sejam lagi kan? Saya nggak bisa, Mas. Oh, come on, Kakak, please. Malam ini aja. Setelah malam ini saya janji sama kamu, saya nggak bakal ganggu kamu lagi. Oke? Oke. See ya. Aku udah lihat kamu tadi ngobrol sama Ricky. Iya, memang dia ngajak jalan aku malam ini. Cuma malam ini kok, Kak. Dia bilang kalau aku mau diajak jalan, dia janji nggak akan ganggu aku lagi. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan Mega. Kamu jangan khawatir ya.
Aku bisa jaga diri kok. Kamu tolong lihat tamu saya ya. Saya mau ganti baju. Ricky, Aku senang. Akhirnya kamu mau juga jalan sama aku. ya, saya sudah putuskan untuk jalan dengan Mas Ricky malam ini. Tapi cuma malam ini kan, Mas? Iya, cuman malam ini. Aku janji. Oke? Ya udah, silakan. Ups. Hei, apa kabar cantik? Siska, kamu cepat keluar dan kerjakan tugas itu ya. Oke? Aduh, sorry, Ton. Gue terpaksa kemari. Tadi gue nelpon HP lo tapi mati, man. Terus gue kesini, sekretaris lu bilang lu sibuk. Gue nggak percaya, ya udah gue nekat kesini, nggak apa-apa ya. Iya, ya. Ada apa, Ki? Lo tau nggak? Semalam gue jalan sama kakak. Terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih. Tapi akhirnya, rayuan maut gue bisa membuat dia mencair, man. Lo tau nggak? Tadinya gue cuma janji sama dia mau ngajakin dia semalam aja. Terus gue bilang sama dia gue nggak akan ganggu dia lagi kan. Tapi setelah semalam itu, semuanya berubah, man. Gue ngerasa gue bisa ngajakin dia jalan kapan gue mau. Lu bayang gak sih? Kapan gue mau? Aku sudah meninggalkan pesta seperti itu. Pesta seperti itu gak ada baiknya buat aku. Sungguh, Mas? Iya. Aku jauh sama Tony. Udah benar-benar menyadari bahwa pesta seperti itu tuh gak ada dampak baiknya buat kami. Malah lebih banyak dampak buruknya. Lalu untuk mengisi waktu luang, kalian melakukan apa, Mas? Ya nggak tahu ya. Yang pasti si Joe kan disibukkan dengan anak sama istrinya. Sementara Tony ya dia menunggu kelahiran anaknya. So tinggal akulah sendirian. Aku mau kok menemani Mas Riki kapan aja Mas Riki mau. Oh ya? Ya, tapi kalau lagi off loh, Mas. Gue berharap dia bisa mengisi kekosongan hidup gue setelah ditinggal Tony sama Joe. Keke, aku tuh khawatir banget sama kamu. Percaya deh sama aku. Waktu itu kan kamu yang nasihatin Mega supaya nggak deketin Ricky lagi. Tapi sekarang nyatanya malah kamu yang ngedeketin Ricky. Aduh, Ricky tuh pasti ngecewain kamu. Kita lihat aja nanti. Siapa yang akan kecewa? Aku atau Ricky? Aku akan buat dia jatuh cinta. Dan di saat dia sudah jatuh cinta sama aku akan tinggalin dia. Aku akan buat dia bersimpuh di telapak kakiku.